Pemirsa, dihadiri wali kota, pejabat, dan masyarakat umum, Kota Depok merayakan ulang tahun ke-26 dengan mengadakan perayaan terbuka di lapangan Balai Kota Depok pada hari Minggu 27 April 2025. Momen ini menghimpun seluruh masyarakat umum untuk ikut berkumpul dan merayakan. Bersama saya, Alivia Salma Kamila, akan menemani Anda dengan beragam berita yang aktual, faktual, dan terpercaya hanya di Pabrik Kabar. Kota Depok merayakan hari ulang tahun ke-26 pada hari Minggu 27 April 2025. Upacara peringatan digelar di lapangan Balai Kota Depok, dihadiri oleh Wali Kota Supyan Suri, jajaran pejabat, dan masyarakat. Tema peringatan tahun ini mengangkat tema Bersama Depok Maju, sebagai simbol semangat kolaborasi dalam membangun kota yang lebih baik. Wali Kota Supyan Suri menyampaikan, usia ke-26 tahun Depok merupakan simbol kedewasaan dan kemandirian, baik bagi individu maupun kota. Untuk spesialnya juga hari ini ada pertunjukan dari IPDN ya, terkait pertunjukan dan orkestra yang bisa dibilang cukup bagus banget malah gitu. Jadi menurut kami merupakan salah satu perayaan ulang tahun yang baik gitu. Oh dan salah satu yang spesial gitu yang selalu dirayakan oleh pemerintah Kota Depok itu ada yang namanya Lebaran Depok gitu. Jadi mana seminggu setelah hari ini kalau tidak salah gitu ya, itu akan ada acara Lebaran Depok gitu selama 1 minggu penuh. Di antaranya seperti ngubek kempang, bikin dodol, terus beberapa seperti lebaran makan rantang rame-rame begitu. Jadi memang dirayakan sekali gitu oleh pemerintah Kota Depok gitu. Rangkaian perayaan akan mencakup festival diskon dan midnight sale di pusat perbelanjaan mulai 26 April hingga 5 Mei mendatang. Bakti sosial dengan tema Depok Peduli juga akan dilakukan pada tanggal 29 April 2025. Baik pemirsa, beralih ke berita selanjutnya, kondisi jembatan penyeberangan orang JPO di Jalan Raya Bekasi, tepatnya di depan gedung United Tractors di Parcakung, Jakarta Timur, hingga 27 April 2025 masih memprihatinkan dan belum diperbaiki. Sejumlah bagian penting seperti teralis besi pengaman, pijakan kaki, dan atap JPO hilang diduga akibat pencurian. Hal ini membahayakan keselamatan pejalan kaki yang melintas di Jalan Raya Bekasi, Tipar, Cakung, Jakarta Timur. Kondisi ini telah viral di media sosial, memicu kekhawatiran warga setempat. Sebagai langkah awal, Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah menutup akses JPO tersebut dan memasang garis pengaman. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau untuk ini kan kagak kepake nih, untuk busway-nya. Tapi kalau untuk penyeberangannya dari orang-orang ini ada buat nyebrang ke kosan atau ke rumahnya nyebrang. Mungkin tanggapan saya harus diaktifkan karena lalu lintas di Jakarta ini semakin padat, untuk penyeberangan susah Pak. Jadi aktifkan JPO ini, jangan di police lane lah. Meskipun perbaikan telah direncanakan, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pengerjaan dimulai. Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki fasilitas umum yang digunakan sebagai keselamatan bersama. Demikian rangkaian berita hari ini di Pabrik Kabar. Saya Alivia Salma Kamila bersama seluruh tim redaksi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini dan terpercaya. Sampai jumpa. Pemirsa, guna mendukung percepatan pembangunan proyek LRT Jakarta Fase 1B, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Rekayasa ini diproyeksikan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dan mencangkup pengalihan arus di simpang Jalan Matraman, Salemba, dan juga Jalan Pramuka. Bersama saya, Alivia Salma Kamila, akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan informasi yang aktual, faktual, dan terpercaya hanya di Pabrik Kabar. Rekayasa lalu lintas dilakukan guna percepatan pembangunan proyek LRT Fase 2 di DKI Jakarta. Rekayasa ini mencakup pengalian arus di simpang Jalan Matraman, Salemba, hingga Pramuka. Lalu lintas dari arah Kampung Melayu ke Manggarai akan dialihkan ke jalur kontraflow Transjakarta di sisi utara flyover.
dalam pembangunan proyek LRT ini jelas terjadi kepadatan arus lalu lintas karena terjadi penyempitan jalan ya. Tentunya saya memberikan atensi ya kalau masih bisa mencari jalan lain, ada jalan yang bisa tidak melintas ini masih bisa cari jalan lain itu silahkan ya. Namun kita sebagai anggota polisi lalu lintas akan tetap berusaha untuk memberikan pelayanan kepada publik ya. Agar mereka diberi kelancaran dalam menuju ke tempat bekerjanya dalam kebutuhan sehari-hari di jalan. Demikian yang saya sampaikan. Nah, upaya-upaya dari kami, dari pihak kepolisian di lapangan, ya setiap hari, ya memang sudah rutin tugas kita, ya seperti pengalihan arus, kalau sedang pemasangan gender, ya itu sudah perintah langsung dari pimpinan untuk membantu proyek negara ini. Demikian yang saya sampaikan. Baik, Pak. Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B Ramdhani Akbar menyatakan langkah ini diambil sebagai langkah untuk menjaga keselamatan pengendara dan mendukung kelancaran pekerjaan konstruksi yang telah mencapai 51,34% progres. Pengguna jalan diimbau untuk mengikuti rambu-rambu yang telah ditentukan dan mencari alternatif rute lainnya guna menghindari kemacetan di jalan raya. Beralih ke berita berikutnya, konser grup band asal Korea Day6 yang bertajuk Forever Young in Jakarta digelar pada Sabtu 3 Mei 2025 mengalami sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, mulai dari sistem penjualan tiket yang membingungkan hingga perubahan venue konser secara mendadak. Promotor konser Mechima Pro menjadi sorotan tajam dari para penonton yang merasa dirugikan. Untuk mengetahui lebih lanjut situasi di lapangan, kita akan bergabung bersama reporter kami Robi Atala yang sudah berada di lokasi. Baik Olivia, saya Atala dan saat ini saya sedang berada di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada tanggal 4 Mei 2025. Saya melaporkan bahwasannya hari ini akan diadakan sebuah konser dari grup boyband Korea yang bernama Day6. Dan hari ini pukul 4 sore saya berada, terlihat cuaca sedang mendung, disusul dengan adanya berita bahwasannya Jakarta akan diguyur hujan deras disertai dengan petir di sore ini. Dan kabarnya di sore ini akan ada gerakan terorganisir dari fans-fans yang merasa kecewa dengan ketidakprofesionalan dari promotor penyelenggara konser yang bernama Mechima. Bahwasannya akan diadakan gerakan untuk menampilkan rasa kekecewaan mereka terhadap sang promotor. Kami akan melihat secara langsung bagaimana kondisi ini akan terjadi nantinya, apakah akan terjadi di lapangan sesuai dengan yang sudah direncanakan di sosial media ataupun tidak. Cuplikan visual dari lokasi menunjukkan antrean panjang di area penukaran tiket menjelang konser Day6 dimulai. Beberapa penonton terlihat menunggu di luar area tanpa tempat berteduh saat hujan turun. Sebagian pengunjung melaporkan, mereka tidak menerima jas hujan yang sebelumnya diinformasikan akan mereka dapatkan dengan disediakannya oleh pihak promotor. Kondisi area konser dinilai tidak sepenuhnya aman karena terdapat banyak kabel listrik yang digenangi dengan air. Di sisi lain, beberapa penggemar menyampaikan terdapat larangan pengambilan gambar oleh pihak promotor disertai permintaan komunikasi melalui jalur pribadi di luar saluran resmi. Sampai saat ini, promotor Mechima Pro belum menyampaikan klarifikasi terkait pengembalian tiket yang belum diterima oleh sebagian penonton. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan stadion yang dimana sedang dilaksanakan soundcheck yang baru berlangsung pukul kurang lebih 6:30 malam. Dan saat ini saya akan bertanya ke salah satu fans yang merasa kecewa. Baik. Halo, selamat malam Kak. Halo. Oke, sebagai fansnya ya Kak mungkin ya dari Iya, Day6. betul. Oke, boleh nggak aku tahu kira-kira apa sih Kak poin permasalahan yang dipermasalahkan dari teman-teman Mayday gitu Kak? Oh oke. Jadi sepanjang rangkaian konser ini sebenarnya kita sangat stressful karena ini tuh tiketing udah dari Januari dan sebenarnya yang paling pertama banget adalah dari konser terakhir itu bulan Oktober ke tiketing Januari itu masih sangat mepet. Jadi kan sebenarnya orang-orang masih pemulihan ya finansialnya. Nah kemudian adalah ketika tiketing ini ada website dari Mechima nih. Oh baik. Di mana websitenya ini kita udah bayar 850.000 untuk member, tapi kita nggak dapat sistem yang bagus kayak gitu. Kemudian setelah itu, setelah semua tiket segala macam, ya udah dong kita sudah mulai menerima nih ya udah dengan segala macam kekeosannya. Tiba-tiba venue-nya berubah
dari yang di JIS jadi di Madya, dari yang indoor jadi outdoor. Akhirnya ya terjadilah hujan-hujan ini segala macam ya. Padahal kan kita tahu sendiri Indonesia nih cuacanya Tidak menentu. ya tidak menentu, lagi musim pancaroba segala macam kayak gitu. Baik Kak, atas poin-poin permasalahan tersebut nih Kak, aku lihat ada banyak gerakan-gerakan yang terorganisir mungkin di sosial media yang mengarahkan teman-teman media untuk menunjukkan rasa kekecewaan ya Kak. Tadi aku lihat juga banyak yang berkumpul dengan atribut yang sama gitu ya Kak. Sebetulnya harapan Kakak di malam ini tuh apa Kak? Sebenarnya harapan kita adalah kita semua ini bisa dilihat oleh promotor terutama, karena selama ini kita udah protes nih, apalagi masalah refund segala macam itu. Dari refund pertama ada sekitar 3,8 miliar yang belum dikembalikan dari promotor ke fans. Kemudian masalah tiket.com yang belum menerima queen number segala macam itu. Lalu kita di sini adalah supaya dari promotor dan juga manajemen JYP itu juga bisa melihat kalau fans ini nggak nyaman loh. Kita ini kan sebagai customer ya, jangan tondih lah istilahnya. Baik, artinya memang karena ini sudah hari H juga Kak, yang diharapkan adalah bisa menjadi pelajaran untuk berikutnya ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya dengan Kak siapa? Sasa. Kak Sasa. Iya. Baik Kak Sasa, terima kasih. Semoga poin-poin yang dipermasalahkan mendapat jalan tengah dan juga menjadi pelajaran untuk berikutnya. Iya betul. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait kondisi terkini dari Stadion Madya Gelora Bung Karno pada tanggal 3 Mei 2025. Saya Atala kembali ke studio. Terima kasih Robi Atala. Baik pemirsa, berita selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia menutup sebanyak 12 perlintasan sebidang yang tidak resmi atau perlintasan liar di wilayah Bogor, Jawa Barat. Hal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Penutupan pelintasan sebidang antara stasiun Cilebut dan Bogor dilakukan sebagai bagian dari penertiban yang dilakukan PT KAI sejak awal tahun 2025. Data KAI mencatat, terdapat lebih dari 60 perlintasan liar di lintas tersebut yang belum memiliki izin resmi. Langkah penertiban dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Disebutkan bahwa perlintasan sebidang hanya boleh dibangun dan digunakan jika mendapat izin dari pihak yang berwenang. Intinya apa sih tujuannya? Yang di sana tutup, jaga jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Karena perlintasan ini satu memang keadaan tikungan relnya tidak terlihat terpandang dari orang melintas. Seperti itu aja. Nah, saya sebagai RT juga, jangan pun saya sendiri gitu ya, dari pihak kelurahan semua pun ya, nggak bisa bicara apa-apa karena punya hak dari Departemen Perhubungan atau PJK. Mudah-mudahan saya juga menjaga keamanan lingkungan wilayah kita juga. Untuk pelintasan ini kita kudu hati-hati untuk menjaga keselamatan kita bersama, dari pihak dari Perumka maupun di warga yang penyeberangan pelintasan ini. Maka jangan sampai lengah, jangan sampai melamun, lihat kiri kanan. Intinya seperti itu, karena pelintasan ini tidak ada yang jaga sementara ini, nggak ada yang tugas untuk menjaga portal. Karena kalau yang lain kan alhamdulillah di wilayah di RW 03, di RT 02 itu sudah ada yang jaga sementara. Tapi kalau untuk di wilayah 04, RT 04 ini belum ada yang jaga portal. Sebagai solusi, KAI mendorong pembangunan jalan alternatif dan flyover untuk mengurangi ketergantungan terhadap lintasan sebidang. Upaya penertiban ini merupakan bagian dari program nasional untuk menurunkan angka kecelakaan di perlintasan kereta api yang dalam beberapa waktu terakhir masih menjadi titik rawan. Mulai dari rekayasa lalu lintas proyek LRT, kendala konser Day6 hingga penutupan perlintasan liar oleh PT KAI. Itulah rangkaian berita utama hari ini di Pabrik Kabar. Saya Alivia Salma Kamila bersama seluruh tim redaksi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini dan terpercaya. Sampai jumpa. Pemirsa,
Di tengah kebutuhan akan regenerasi petani dan peningkatan kualitas pendidikan agrikultur di Indonesia, Fakultas Pertanian IPB University menghadirkan Teaching Farm Sadifa, sebuah sarana edukatif yang menggabungkan praktik langsung dengan inovasi teknologi pertanian modern. Berlokasi di kampus IPB Dramaga, Teaching Farm Sadifa tidak hanya menjadi tempat belajar mahasiswa, tetapi juga ladang eksperimen yang siap menjawab tantangan dunia pertanian ke depan. Bersama saya, Alivia Salma Kamilah, kita akan melihat berbagai hasil produk pertanian modern yang dikembangkan di Sadifa Farm. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, sektor pertanian terus berinovasi. Salah satu wujud nyatanya dapat ditemukan di Sadira Farm, sebuah teaching farm yang berada di bawah naungan Fakultas Pertanian IPB University. Tempat ini bukan sekedar lahan pertanian biasa. Sadira Farm menjadi sarana edukasi dan wahana eksplorasi, sekaligus laboratorium lapangan bagi mahasiswa dan civitas akademika IPB University. Mengusung konsep pertanian modern, Sadifa telah mengadopsi berbagai teknologi kekinian, mulai dari sistem irigasi cerdas hingga metode tanam hidroponik yang efisien dan ramah lingkungan. Di samping keberadaan Bogor sebagai penyangga bagi sistem metropolitan dan juga daerah-daerah yang ada di sekitarnya, Bogor menyediakan sarana edukasi yang salah satunya terletak di IPB Dramaga. Saat ini saya sudah berada di salah satu sarana edukasi yang saya maksud, yaitu Sadifa Farm. Sadifa Farm ini menjadi salah satu tempat bagi para mahasiswa, civitas akademik, dan masyarakat kota ataupun Kabupaten Bogor untuk bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana IPB University mengembangkan teknologi hasil pertaniannya. Saat ini kita akan melihat bagaimana di dalamnya nanti terdapat beberapa jenis tanaman yang dikembangkan menggunakan teknologi pertanian modern. Manajemen di Sadira Farm dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Dari pembibitan, perawatan tanaman, hingga proses panen. Semua dijalankan dengan pendekatan ilmiah dan praktik terbaik di bidang pertanian. Teaching Farm Sadifa ini berlokasi di Fakultas Pertanian IPB University yang menjadi sarana edukasi dan juga pengembangan potensi bagi para mahasiswa untuk menghasilkan produk-produk inovasi yang dikembangkan menggunakan teknologi modern. Setelah ini kita akan berbincang dengan mahasiswa ataupun pengurus setempat untuk mengetahui lebih lanjut terkait produk inovasi yang mereka kembangkan. Oke, jadi Sadifa ini kepanjangan dari sarana diseminasi paperta. Jadi memang dicanangkan untuk tempat belajar mahasiswa gitu. Dan saat ini kebetulan memang dikelola oleh mahasiswa itu sendiri. Oke, di sini kita sudah mulai menerapkan beberapa hal teknis yang terkait pertanian modern, yaitu irigasi. Kita punya dua sistem irigasi, yaitu sprinkle dan irigasi tetes atau drip gitu. Kemudian kita juga punya greenhouse yang dimana itu kita menanam berbagai macam tanaman hidroponik seperti caisim, pakcoy, kemudian bayam dan lain sebagainya. Nah, itu harapannya bisa jadi edukasi dan juga sarana untuk belajar mahasiswa Fakultas Pertanian khususnya di IPB ini gitu. Sadira Farm telah membuktikan bahwa pertanian bukanlah hal yang kuno. Dengan sentuhan teknologi dan semangat kolaborasi akademik, pertanian kini menjelma menjadi masa depan yang cerah dan menjanjikan. Ya, Sobat Pabrik Kabar, selaras dengan program hilirisasi yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah, Sadifa Farm Fakultas Pertanian IPB University juga menerapkan sistem yang baik dari hulu ke hilir. Dari sistem manajemen, dari mulai pembibitan, pemupukan, hingga panen, semuanya dilakukan secara tertata sesuai dengan birokrasi yang ada. Baik, saya Muhammad Robiatala dari Sadifa Farm melaporkan kembali ke studio. Mulai dari pengembangan teknologi pertanian hingga pengabdian kepada masyarakat, Teaching Farm Sadifa Fakultas Pertanian IPB University menunjukkan komitmennya dalam memajukan sektor pertanian Indonesia. Saya Alivia Salma Kamilah bersama seluruh tim redaksi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini dan terpercaya. Sampai jumpa. Pemirsa, di tengah upaya melestarikan budaya dan memperkuat identitas nasional di kalangan generasi muda,
Mahasiswa semester 2 Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi PB University kembali menghadirkan Festival Budaya Nusantara ke-16 pada tanggal 18 Mei 2025. Berlokasi di alun-alun Kota Bogor, festival ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan beragam budaya Indonesia melalui seni pertunjukan, edukasi budaya, dan sentuhan inovasi digital. Seluruh rangkaian acara dirancang secara mandiri oleh mahasiswa melalui pendekatan project-based learning. Salah satu budaya yang disorot dalam festival tahun ini adalah budaya Kalimantan Barat. Kekayaan tradisinya dihadirkan lewat penampilan baju adat Dayak dan pertunjukan seni khas yang memukau, menjadikan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Bersama saya, Alivia Salma Kamila, akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan berita yang aktual, faktual, dan terpercaya hanya di Pabrik Kabar. Halo Sobat Pabrik Kabar, saat ini saya sedang berada di Festival Budaya Nusantara 16 tahun 2025. Tepatnya berada di alun-alun Kota Bogor, di sekitaran stasiun Kota Bogor. Dan tema kali ini mengangkat Muda Berbudaya Harmoni Nusantara. Salah satu budaya yang ada di sini adalah budaya Kalimantan Barat. Kita akan cari tahu terkait sajian Nusantara apa yang mereka sajikan, terutama dari segi penampilan dan juga dari segi pakaian adat yang mereka gunakan. Penasaran? Yuk kita lihat keseruannya. Festival Budaya Nusantara kembali dihadirkan di alun-alun Kota Bogor pada 18 Mei 2025. Festival Budaya Nusantara kembali digelar oleh ratusan mahasiswa komunikasi digital dan media IPB University sebagai salah satu wujud nyata kolaborasi dalam menghadirkan ruang eksplorasi budaya di Kota Bogor. Sebanyak 352 mahasiswa menampilkan sajian adat yang berbeda yang tersebar dari 22 budaya provinsi yang terdiri dari sajian tarian, drama, busana adat, hingga kuliner khas. Salah satu budaya yang tampil pada Festival Budaya Nusantara adalah budaya Kalimantan Barat. 32 mahasiswa yang terhimpun dalam kelompok budaya Kalimantan Barat menampilkan kekayaan Kalimantan yang diwakilkan oleh representasi dari suku Dayak. Pakaian adat ngepan iben digunakan sebagai kekayaan etnik yang berasal dari suku Dayak. Hal ini memiliki banyak syarat simbol dan juga nilai filosofi yang memukau dan juga menarik perhatian ribuan pengunjung yang hadir di alun-alun Kota Bogor. Nah, saat ini kami sudah berada di salah satu stand yang kami sebutkan, yaitu Kalimantan Barat. Boleh kita langsung tanya-tanya ke salah satu maskot dari Kalimantan Barat. Halo, boleh perkenalkan namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Fazila dari kelas D. Perkenalkan nama saya Radit. Oke, Radit dan Fadila ya? Fazila. Oke, kalian menjadi maskot dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Baik, Fazila dan juga Radit, boleh dong ceritakan kira-kira apa sih yang sedang kalian kenakan gitu dari tampilan adatnya nih, kayaknya menarik banget ya, ada bulu-bulu dan juga ada headpiece-nya gitu. Boleh mungkin sedikit diceritakan? Oke, jadi pakaian kami gunakan namanya ngepan iban, yang dimana campuran adat dari Melayu, Tionghoa dan juga Dayak. Yang dimana kalau headpiece saya itu dari Melayu, terus ininya tuh dari Tionghoa dan kainnya dari Dayak begitu. Begitupun dengan dia. Ya, jadi saya juga sama kayak Fazila menggunakan ngepan iban. Dan dari campuran 3 suku juga yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Cina, Dayak, dan Melayu. Oke, berarti kolaborasi antara berbagai budaya ya, perpaduan. Kalau senjatanya ini ada senjata apa nih, boleh? Ini adalah senjata mandau yang dipakai suku Dayak dulu untuk memburu. Jadi kami akan menampilkan tarian cik-cik periuk dan juga nanti ada tarian burung enggang juga. Terima kasih pemirsa, kurang lebih itulah penampilan sedikit sneak peek dari tarian cik-cik periuk dari suku Dayak Kalimantan Barat dan juga pakaian adat yang mereka gunakan. Saya Muhammad Rawiatalah, kita akan lihat-lihat ke hal berikutnya.
Diwakilkan oleh maskot yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, pakaian adat Ngepan Iben menjadi perhatian bagi para pengunjung dengan adanya hiasan kepala ataupun headpiece berbulu burung enggang dan juga bulu ruai sebagai dua fauna yang sakral bagi masyarakat Dayak. Hal ini merupakan simbol kekuatan, kehormatan, dan juga hubungan manusia dengan alam. Tidak berhenti di tampilan visual, budaya Kalimantan Barat dipertunjukkan melalui tarian khas Kalimantan Barat, salah satunya adalah tarian cik-cik periuk dan tarian burung enggang. Dengan gerakan yang dinamis dan energik, para penari menghadirkan cerita tentang keberanian para leluhur yang berasal dari suku Dayak. Hal ini menggambarkan hubungan sakral antara manusia dengan semesta yang diiringi dengan alat musik tradisional seperti sape, gitar khas Dayak, dan elemen-elemen yang digunakan untuk menyatukan gerakan dan juga makna. Cik-cik periuk. Itu dia teman-teman, sobat pemirsa Pabrik Kabar, tampilan dari budaya suku Dayak atau dari budaya Kalimantan Barat. Ya, itu dia yang ditampilkan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media IPB University pada Festival Budaya Nusantara yang ke-16 tahun 2025. Saya Muhammad Robiatala melaporkan dari Festival Budaya Nusantara 16 di alun-alun Kota Bogor, kembali ke studio. Melalui festival ini, mahasiswa program studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya Indonesia dan memperkuat identitas nasional. Dengan menggabungkan elemen tradisional dan teknologi digital, mereka berhasil menciptakan sebuah acara yang edukatif dan menghibur. Saya Alivia Salma Kamilah bersama seluruh tim redaksi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini dan terpercaya. Sampai jumpa. Halo Sobat Pabrik Kabar, saat ini Anda sedang berada di sesi Kabar Keliling. Kita ngebolang, kita keliling. Saat ini saya sedang berada di salah satu destinasi wisata kuliner yang berada di Kota Bogor. Tepatnya berada di sekitaran bundaran Taman Yasmin yang bernama Pojok Kuliner. Meskipun memiliki nama Pojok Kuliner Taman Yasmin ini tidak hanya menyediakan sajian kuliner saja. Ada beragam aktivitas yang dapat Anda nikmati untuk mengisi waktu libur ataupun akhir pekan. Salah satu aktivitas yang bisa dilakukan dan disediakan oleh Pojok Kuliner adalah playroom interaktif pertama di Kota Bogor yang memiliki beragam aktivitas. Salah satunya adalah Anda bisa menikmati waktu bersantai bersama teman ataupun keluarga dengan menikmati permainan seperti PlayStation, Nintendo, atau sekedar nonton Netflix bersama. Tidak hanya itu, di dalamnya juga terdapat sesi foto booth dan juga foto studio. Penasaran? Mari kita lihat aktivitasnya. Liburan telah di depan mata. Kalau orang bilang Bogor adalah tempat yang cocok untuk healing dan bermain ke alam, kali ini Kabar Keliling akan mengajak kalian untuk berkunjung ke destinasi wisata kuliner dan juga destinasi wisata aktivitas lainnya yang gak cuma alam-alaman doang. Tepatnya berada di Pojok Kuliner Taman Yasmin. Berada di sekitaran bundaran Taman Yasmin, Pojok Kuliner menyediakan ragam makanan dan juga aktivitas-aktivitas dari berbagai brand yang hadir untuk mengisi akhir pekan kalian. Salah satu aktivitas yang bisa kalian kunjungi adalah playroom interaktif bernama Self and Friend. Nah, saat ini saya sudah berada di dalam Self and Friend, salah satu playroom interaktif yang ada di Bogor. Saya sedang bersama Mbak Kak Maria. Kak Maria, oke. Jadi Kak Maria ini salah satu operator ya? Iya, aku operator di weekend. Oke. Boleh dong Kak, di-spill nih Kak, kira-kira Self and Friend ini tuh apa sih Kak? Oke, jadi Shelf and Friends itu lebih ke social hub karena kita tuh punya VIP room, playroom yang ada PS, Nintendo sama Netflix. Terus kita juga punya studio foto. Selain itu kita juga punya kantin jajan yang menunya itu Gen Z dan affordable banget. Oke, jadi ini bisa buat mengisi akhir pekan juga ya Kak? Betul, buat teman-teman kuliah nih, apalagi nih cocok banget kesini. Cocok banget. Nggak cuma buat teman-teman aja sebenarnya sih, kayak kalau mau ada keluarga atau apapun juga cocok aja ya. Iya, family friendly kok. Family friendly. Oke, Kak boleh dong Kak, nanti kita sambil lihat-lihat kali ya. Oke, yuk kita lihat-lihat.
Hai, kembali lagi. Sekarang kita udah berada di dalam salah satu ruangan playroom yang bernama ruangan Manajer gitu. Jadi ruangan manajer ini tuh untuk kapasitas berapa orang nih kamarnya? Kalau misalnya ruangan ini tuh untuk 4 orang, tapi sebenarnya sampai 6 orang pun masih bisa gitu. Jadi ada additional pemainnya Ada masih additional bisa pemainnya ya? masih bisa. Betul. Nah saat ini kamarnya mau ajak-ajak kita untuk setting-setting kira-kira apa aja sih yang bisa dimainin dalam ruang manajer ini. Boleh Kak, mungkin sambil dijelasin sambil disetting-setting nih Kak. Oke, jadi di ruangan itu bisa main PS sama Nintendo dan juga nonton Netflix gitu. Nah teman-teman kalau misalnya khusus cowok-cowok nih ya lebih sukanya tuh main PS biasanya gitu. Tapi kalau misalnya cewek-cewek kebanyakan dia mainnya Nintendo soalnya gamenya gampang-gampang gitu. Bener asik ya Kak kalau Nintendo juga. Bener. Boleh kita coba PS dulu kali ya PS dulu Kak? ya, boleh. Kita coba teman. Oke, ini kita ada game baru nih guys. Apa tuh Split kira-kira? Fiction. Ini baru Split game. Fiction. Dia baru tayang bulan Maret awal. Wow. Jadi update juga ya Kak game-gamenya di sini Iya, ya? kita update, kita ikutin Update. tren-tren Tren-tren games. banget Ya, gitu. Oke, Boleh. coba ini kali ya. Boleh. Jadi pemirsa pabrik kabar, di playroom ini ada banyak pilihan mainannya, nggak cuma PlayStation aja, tapi salah satunya PlayStation ini memiliki game-game yang update. Tadi kakaknya sudah menjelaskan. Salah satunya adalah Split Action yang lagi coba dimainin nih sama kakaknya. Dari mulai ruangan staff, ruangan manajer, hingga ruangan direktur, ketiganya disediakan oleh Self and Friend untuk memenuhi kebutuhan entertaining kamu. Tidak hanya sekedar bermain game bersama teman, di sini juga cocok untuk kumpul bersama keluarga ataupun orang tersayang lainnya. Karena di sini kamu bisa sekedar bersantai menikmati makanan sambil menonton Netflix. Nah, pemirsa, di sini nggak cuma bermain games melalui Nintendo ataupun PlayStation aja. Di sini juga kita dapat menonton dengan santai tayangan-tayangan dari Netflix ataupun Disney Hotstar. Nah, saat ini saya akan menonton salah satu tayangan dari Netflix yaitu Hometown Cha-Cha-Cha. Pemirsa dapat menyaksikan tontonan ini sembari memilih menu-menu makanan jika kalian lapar. Dan di sini harga-harganya juga terjangkau loh dengan beragam menu pilihan, makanan sampai minuman. Yuk kita nonton. Gimana? Menarik kan? Playroom interaktif pertama di Kota Bogor ini memang cocok bagi kamu yang ingin mengakhiri pekan dengan orang tersayang namun ingin pengalaman yang berbeda dan tidak alam-alam aja. Kota Bogor memiliki banyak destinasi wisata yang bisa kalian pilih dan salah satunya adalah pojok kuliner Taman Yasmin dengan aktivitas serunya di Self and Friends. Di Self and Friends, kamu bisa menikmati semua layanannya dengan harga yang dibanderol mulai dari 50 ribuan aja. Di sini ada berita menarik untukmu. Bagi para mahasiswa ataupun pelajar yang berhasil membawa kartu identitas, kamu bisa mendapatkan potongan harga hingga 10%. Datang dan nikmati sekarang. Makasih. Ya, itu dia Sobat Pabrik Kabar terkait segmen kabar keliling pada kali ini. Kita sudah berkeliling untuk melihat playroom interaktif di Kota Bogor yaitu Self and Friend. Sampai jumpa di segmen kabar keliling berikutnya. Kolang kaling, kita ngebolang, kita berkeliling. Saya Robi Atala, dadah!